sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Kita tahu bahwa dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang dicantumkan di permulaan kitab Sahih Bukhari tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan bahwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bermimpi. Mimpinya ini seperti falak subuh. Artinya malamnya bermimpi, besoknya menjadi kenyataan. Dan itu hampir 3 bulan berturut-turut seperti itu. Sehingga suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tahannut ataupun tafakkur di Gua Hira. Disitulah kemudian datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia, kemudian memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Yang dipahami Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah baca itu maksudnya membaca tulisan. Tentu Rasul tidak bisa baca, karena Rasul itu Nabi ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Kalau disuruh baca ya tidak bisa baca, kan itu ya. Namanya nggak bisa baca. Itu yang dipahami Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Maka kemudian Jibril lebih keras lagi memeluk Rasul. Kemudian mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Maka Rasul pun tetap mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai pelukan yang ketiga betul-betul membuat Rasul ketakutan, sampai keringatnya bercucuran. Kemudian Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Maka Nabi SAW tetap mengatakan, ma ana biqari. Maka Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, resmilah Nabi SAW didaulat menjadi seorang Nabi. Yang ingin saya katakan bahwa ketika Jibril menurunkan wahyu di permulaan kepada Nabi SAW, Nabi SAW khawatir kalau seandainya apa yang dibaca Jibril kepada dia itu setiap ayatnya terlupakan. Akhirnya kemudian setiap Jibril membaca satu ayat, Rasul mengikuti bacaannya satu ayat. Umpamanya Jibril mengatakan, Qul huwallahu ahad, maka Rasul langsung mengatakan Qul huwallahu ahad. Allahu samad, Rasul mengatakan Allahu samad. Dan begitu seterusnya. Jadi setiap Jibril membaca satu ayat, Rasul langsung membacanya, karena khawatir lupa dan terlewatkan. Maka dari sini kemudian turun ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi qur'anah thumma inna alaina bayana. Turun surah Al-Qiyamah. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan memberikan penjelasan kepadamu. Dari sini maksudnya apa? Karena takutnya Nabi SAW lupa apa yang dibacakan Jibril, akhirnya setiap Jibril baca satu ayat diikuti oleh Nabi. Maka turun ayat, jangan engkau gerakkan lidahmu, dengarkan saja.
Kalau Jibril menurunkan wahyu, Rasul disuruh mendengarkan saja. Tidak perlu kemudian mengikuti ayat yang dibaca Jibril. Nanti semata-mata mendengarkan ayat itu, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan Al-Quran itu di dadamu. Nanti kamu akan hafal sendiri. Itu maksudnya. Dari sini juga apa? Ada syariat tentang mendengarkan Al-Quran. Ya, mendengarkan Al-Quran itu berpahala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Toha ayat 114. Allah mengatakan fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Sebelum selesai Jibril, jangan ikut baca, dengarkan saja. Dan katakanlah, Ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi zidni ilma. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi SAW mengikuti apa yang dibacakan Jibril? Sekali lagi, karena Rasul takut lupa. Makanya di sini dalam surah Al-A'la Allah mengatakan apa? Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran kepada Muhammad, engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah yang berkehendak. Apa maknanya? Kalimat fala tansa illa masya Allah. Ada 3 penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama, fala tansa illa masya Allah. Sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah berkehendak. Maksudnya jika Allah berkehendak, Allah menghapus sebagian hukum dan menggantikan dengan hukum yang lain. Artinya kan kehendak Allah, bukan kehendak Rasul. Dan itu sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus sebuah ayat, kata Allah dalam Al-Quran, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang setara. Kalaupun ada hukum-hukum yang Allah hapus dalam Al-Quran itu, tetap Allah akan mendatangkan hukum yang lebih baik sebagai penggantinya atau setara. Karena begini, di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi itu mengejek Nabi. Apa ejekannya? Mereka mengatakan, tengok tuh si Muhammad. Kadang-kadang hari ini memerintahkan, besok pula dia melarang. Aneh dakwahnya. Harusnya kan istiqomah. Kalau memerintahkan sesuatu, ya terus diperintahkan. Kenapa hari ini diperintahkan, besok pula diperintahkan dia larang? Maka turun ayat ini. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghapus sebuah ayat dalam Al-Quran kecuali mendatangkan yang jauh lebih baik dari yang dihapusnya atau minimalnya setara. Karena sebenarnya ikhwatu fiddin, Al-Quran sendiri secara utuh itu kan menghapus ajaran sebelumnya. Al-Quran sendiri, sebagaimana kitab-kitab sebelum Al-Quran juga menghapus kitab-kitab sebelumnya. Contoh, kedatangan Nabi Isa bin Maryam dengan turun kepadanya kitab Injil, itu menghapus sebagian hukum-hukum yang ada di Taurat. Seperti mamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu ta'amin kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Setiap makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan kepada Israel, maksudnya kepada Yakub. Yakub suatu ketika sakit kemudian bernazar, kalau sembuh dia tidak akan makan daging unta selamanya dan tidak akan minum air susu unta selamanya. Maka sejak dia kemudian bernazar seperti itu dan sembuh, maka Yakub mengharamkan tidak makan daging unta dan tidak meminum susunya. Makanya Allah katakan, kullu tu'amin kana hilla li bani Israil. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, illa kecuali ma harrama Israilu ala nafsi.
yang diharamkan Israel kepada dirinya. Siapa Israel di sini? Yakub. Ya. Dialah namanya Israel, Yakub. Makanya turunannya disebut Bani Israel. Lah hukum ini dihapus dengan kedatangan Nabi Isa. Dengan kedatangan Nabi Isa, dengan turunnya Injil, dihapus bahwa halal memakan unta dan meminum air susunya. Artinya terkadang kitab-kitab setelahnya menghapus kitab-kitab sebelumnya. Begitu juga Al-Quran. Menghapuskan ajaran-ajaran sebelumnya. Saya contohkan. Di zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub itu berpoligami dengan seorang wanita namanya Lia dan Rahil. Lia dan Rahil ini saudara kandung. Di zaman itu syariat dibolehkan berpoligami menggabungkan saudara kandung. Tapi dalam Islam tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini. Tidak boleh menggabungkan dua saudari dalam berpoligami. Kecuali kalau mati salah satunya kemudian turun ranjang mengambil adiknya. Tidak masalah. Tapi kalau masih hidup dua-duanya tidak boleh digabung. Tapi dalam syariat dulu kan boleh. Itu contoh. Ya. Atau contoh yang lain pamannya. Di zaman dulu harta rampasan perang tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimakan. Tetapi dengan datangnya syariat Nabi SAW dihapus tuh. Kata Nabi SAW, wa uhillat liya ghanaim. Dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Yang dahulu tidak dihalalkan bagi mereka. Jadi kalau mereka perang menang, harta rampasan perangnya ya dicampakkan begitu saja. Tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi dengan kedatangan syariat Rasul dimanfaatkan harta rampasan perang. Ya. Atau contoh yang lain, di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh menghalalkan semua binatang yang dimakan. Karena waktu itu memang tidak banyak binatang kan itu ya. Karena selepas banjir bandang tidak ada satupun binatang yang hidup kan. Kecuali yang ada di kapalnya itu saja. Makanya Nuh menghalalkan boleh memakan apa saja yang ada di kapalnya. Mau ular, mau harimau, mau buaya darat, mau apa-apa semua ada di situ kan. Artinya dibolehkan semuanya. Tetapi datangnya syariat Islam tidak boleh. Tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan babi, tidak boleh memakan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah. Itu ya, tidak boleh memakan binatang-binatang buas yang bertaring, yang berkuku dan begitu seterusnya. Ada kemudian pemansuhan di sini. Jadi Al-Quran sendiri memansuh ajaran sebelum Al-Quran. Ya. Lah di dalam Al-Quran sendiri terkadang ada ayat yang lain menghapuskan ayat yang lain lagi. Sekali lagi bahwa penghapusan ini karena Allah Subhanahu wa taala hendak mendatangkan hukum terbaik dari yang dihapusnya atau minimalnya setara karena sebuah kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan. Karena penghapusan dalam Al-Quran itu ada sifatnya, lafadznya tetap dalam Al-Quran tapi hukumnya hilang. Ada yang kemudian lafadznya hilang bersama hukum-hukumnya juga hilang, tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Atau dari perkara ringan ke perkara berat, atau dari perkara berat ke perkara ringan. Saya contohkan empat-empatnya. Ada yang sifatnya hukumnya tetap, lafadznya dibaca dalam Al-Quran tapi hukumnya tidak berlaku. Contoh mamanya peperangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ishruna sabiruna yaglibuna mi'ataini. Bahwa kalau Anda berjumlah 20 orang, maka harus bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1 lawan 10. Ya kan? Dahulu di zaman Rasul, di permulaan perang, kalau antum mendapatkan musuh 10 orang, tidak boleh lari. Kecuali kalau lebih dari 10-11 umpamanya, boleh lari. Ya. Sebab kalau mendapatkan 10 musuh Anda lari, berarti ini masuk dalam kategori lari dari peperangan, dosa besar. Tidak boleh. Jadi itu permulaan syariat jihad. 1 lawan 10. Berarti kalau lebih daripada 10 boleh lari gitu maksudnya. Kalau 10 berarti tak boleh lari. Tetapi Allah tahu karena hal itu berat bagi kaum muslimin. Akhirnya Allah hapus. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang paham. Allah Subhanahu wa taala paham kalian lemah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hapus hukum itu menjadi apa? Mi'atun yaglibu mi'ataini. 100 mengalahkan 200. Artinya hukum yang 1 lawan 10 dihapus menjadi 1 lawan 2. Paham ya? Berarti kalau bertempur 1 lawan 2 nggak boleh lari.
Karena kalau lari berarti Anda lari dari pertempuran, dosa besar. Kecuali kalau 1 lawan 3, bolehlah lari. Karena sudah di luar jumlah kan gitu ya. Nah, itulah dari 1 lawan 10 dihapus menjadi 1 lawan 2. Tapi kan lafadznya ada, dicantumkan dalam Al-Quran. Tetapi kan hukumnya tidak ada. Hanya lafadznya aja kita baca. Ya. Contoh yang kedua, lafadznya dihapus. Tidak ada. Kita tidak baca dalam Quran. Contohnya umpamanya, ketika mengangkat anak susuan. Di permulaan Islam, mengangkat anak susuan itu harus 10 radha'ah. 10 radha'ah itu maksudnya 10 kali susuan. Disusukan sampai dia kenyang, dilepehkan, kemudian disusukan lagi sampai dia kenyang, dilepehkan, terus sampai 10 kali. Baru anak itu dianggap anak susuan. Itu dalam permulaan Islam. Dan dicantumkan dalam Quran. Tapi kemudian dihapus secara lafaz dan maknanya dengan hadis Nabi SAW riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa anak dianggap anak susuan itu cukup 5 kali susuan saja. Maka sudah dianggap anak itu menjadi anak susuan. Lah lafaz 10 susuan itu tidak ada di Quran, sudah dihapus. Sudah nggak ada lagi. Sama dengan ayat tentang masalah rajam, ya, tentang rajam orang tua. Intinya bahwa ada yang lafaznya dicantumkan tetapi hukumnya tidak berlaku, ada yang dua-duanya lafaznya tidak dicantumkan, hukumnya pun tidak berlaku karena sudah dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Ya. Ini yang pertama dan kedua. Yang ketiga dan keempat, dari perkara ringan ke perkara berat, dari perkara berat ke perkara ringan. Ya. Contoh dari perkara berat ke ringan. Contohnya tadi yang saya contohkan, 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2. Itu kan awalnya berat, kemudian jadi ringan kan. Sekarang terbalik gitu ya. Tadinya ringan jadi berat. Contoh umpamanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu hukumnya wajib. Itulah puasa pertama dalam Islam. Diwajibkan kepada kaum muslimin tanggal 10 bulan Muharram. Tapi kemudian Allah hapus hukum kewajibannya menjadi sunnah dengan datangnya kewajiban puasa Ramadan 1 bulan. Ya, puasa Ramadan 1 bulan kan dari 1 hari ringan kan? Jadi sebulan kan berat tuh namanya. Ya, tetapi kan lebih baik gitu ya dibandingkan yang 1 hari di bulan Muharram menjadi sebulan Ramadan jauh lebih baik lagi. Na'ti bi khairi minha au mithliha. Kami datangkan yang jauh lebih baik lagi atau yang setara. Artinya kan terjadi di sini mansuh. Jadi kalimat ini penafsiran yang pertama, sanukriuka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki ada hukum-hukum yang sudah kau hafal tiba-tiba dimansuh oleh Allah. Berarti atas kehendak Allah. Ini penafsiran yang pertama. Jadi illa masya Allah itu artinya terjadi nasakh, penghapusan. Ya. Penafsiran yang kedua, sanukriuka fala tansa. Kalimat la di sini bukan la nahi, ya, tetapi la nafi. Kalau nahi itu larangan. Seolah-olah kalau larangan diartikan seperti ini. Kami akan bacakan Al-Quran kepadamu, fala tansa. Awas, jangan kau lupakan. Nah, itu namanya larangan. Berarti di sini Nabi SAW harus berusaha beristihad, jangan sampai lupakan itu ya. Tetapi pendapat yang kuat la di sini bukan nahi, tetapi nafi. Ya, nafi itu artinya tidak. Saya akan bacakan Al-Quran kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Berarti yang menjadikan Rasul tidak lupa siapa? Allah. Paham ya? Kalau larangan berarti Rasul harus berusaha jangan dilupakan. Tapi kalau nafi berarti Allah yang membuat dia tidak lupa. Itulah perbedaan Rasul dengan Nabi Adam, nanti saya akan jelaskan. Ya. Kemudian penafsiran yang ketiga, sanukriuka fala tansa. Tansa di sini bukan lupa, diambil dari nasi'ah. Nasi'ah itu artinya terlambat. Keterlambatan itu disebut nasi'ah. Makanya ada di zaman jahiliyah itu disebut riba nasi'ah. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba keterlambatan. Kalau sampai Anda terlambat bayar, kena denda sekian. Itu disebut nasi'ah namanya. Ya, antum hutang sama saya 1 juta. Kemudian bulan depan antum bayar. Sudah bulan depan tak mau bayar antum.
Lewat pula 1 hari kena denda. Nah, itu disebut nasyiah ya. Ya, keterlambatan. Artinya sanukriuka fala tansa. Saya akan bacakan Al-Qur'an kepadamu fala tansa. Jangan berlambat-lambat untuk membacanya, gitu maksudnya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan ilmu kepadamu, jangan diperlambat. Cepat ambil ilmu itu. Nah, ini juga penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Jadi fala tansa bukan lupa, artinya nasi'ah. Nasi'ah itu artinya ya ta'akhir gitu ya dalam bahasa Arabnya. Ya, tetapi pendapat yang kuat sanukriuka fala tansa di sini la nafi. Artinya Nabi SAW tidak akan pernah lupa. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bandingkan dengan kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam surah Toha ayat 115. Allah mengatakan dalam surah Toha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh kami telah pesankan kepada Adam dulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat daripada Adam alaihissalam. Adam itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradahum 'alal malaika ila akhiril ayat. Allah ajarkan seluruh nama-nama kepada Adam. Halalnya, haramnya, macam-macam ilmu Allah berikan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi Adam tidak punya kemauan kuat untuk berusaha menjaga ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Akhirnya dia lupa. Salah satu lupanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam ketika Adam masuk surga, "Fala taqraba hadhihi syajarah." Jangan kau dekat pohon-pohon ini. Pohon yang lain kau boleh dekat. Kau boleh makan buahnya. Satu pohon ini jangan kau dekat. Adam lupa dari larangan Allah itu. Akhirnya mendekati karena was-was iblis, termakanlah pohon itu. Adam tidak punya azam yang kuat untuk menjaga ilmu yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya. Ya, itu maknanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyinggung ayat ini, lihat bagaimana perbedaan Rasul dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan apa? Fala tansa. Engkau tidak akan lupa. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga ajaran yang Allah anugerahkan kepadanya. Ada azm, makanya Rasul masuk pada kategori ulul azmi karena punya azam. Azam itu artinya kemauan kuat. Makanya Nabi SAW dianugerahkan ilmu yang tidak akan pernah lupa. Ya. Tetapi Adam terbalik, dia tidak punya azam. Makanya Adam tidak masuk dalam kategori ulul azmi. Ulul azmi kan dimulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, cuma 5. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Adam tidak memiliki azam untuk menjaga ilmu yang Allah anugerahkan? Dari ayat ini yang kita baca ini. Surah Toha ayat 115 kan? Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasya walam najid lahu azma. Kalimat azma di sini dari ulul azmi. Ya kan? Artinya azma itu kemauan yang kuat. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dulu tentang berbagai macam ilmu yang Allah anugerahkan, tetapi dia lupa. Kenapa? Karena Adam tidak punya kemauan kuat untuk menjaga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan Rasul dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Dari sini ada kaidah ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala dari kalimat walam najid lahu azma. Bahwa ilmu itu bisa diraih dengan azam, dengan kemauan kuat. Kalau antum tidak punya kemauan kuat untuk belajar, selamanya ilmu tidak akan antum dapat. Saya contohkan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam suatu ketika
berkhutbah di tengah-tengah Bani Israil. Kemudian setelah berkhutbah, adalah kaumnya bertanya kepada Musa, ayyun nasi a'lam ya Musa. Musa, kira-kira nih, ada nggak manusia yang lebih alim dibandingkan kamu? Kata Musa alaihi salatu wasalam, tidak ada. Ana a'lamun nas. Sayalah orang yang paling paham di antara semua manusia. Jawaban Musa itu benar sebenarnya. Karena di zaman itu tidak ada orang lebih alim dibandingkan Nabi Musa. Tetapi Musa lupa mengucapkan insya Allah, itu saja. Akhirnya kemudian karena dia lupa mengucapkan insya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala atabahu, menguji Musa dan mengatakan bahwa di sana ada seorang hamba soleh namanya Khidir. Engkau harus belajar kepadanya. Lihat bagaimana azamnya Musa, kemauan kuat Musa untuk belajar kepada Khidir. Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Dan ini harus ada jiwa-jiwa seperti ini kepada antum para thalabatul ilmi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, siapa? Yusha ibn Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke tempat pertemuan dua air lautan, atau aku akan berjalan tanpa berhenti bertahun-tahun sampai berjumpa dengan Khidir. Coba. Ada orang yang punya azam seperti Musa. Luar biasa kan itu. Inilah yang kemudian harus ditanamkan kepada setiap thalabatul ilmi. Punya azam. Musa ketika ingin belajar kepada Khidir, azamnya kuat. Sampai dia mengatakan, aku tidak akan berhenti. Aku akan terus berjalan sampai ketemu itu. Ya, dua pertemuan air lautan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan alamatnya. Itu yang masalahnya. Kalau jelas alamatnya Taman Raya blok sekian kan enak tuh. Ini dua pertemuan air lautan di mana kan itu. Nah, akhirnya harus keliling-keliling lah kan itu. Mencari informasi. Dan kalau sampai tidak ketemu kata Musa, saya akan terus berjalan bertahun-tahun sampai ketemu. Nah, itu namanya azam. Ya, itu namanya azam yang kuat yang dilahirkan Musa. Dan itu percontohan kepada setiap para thalabatul ilmi. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika dia berjalan dari Baghdad bersama rekannya Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala, ingin belajar ke Yaman. Karena di Yaman itu ada seorang syekh namanya Abdul Razak As-San'ani. Imam Ahmad berjalan kaki, bayangkan, dari Baghdad, dari Irak ke Mekah, dari Mekah ke Yaman. Butuh berapa bulan tuh jalan kaki, ikhwan. Ya. Tetapi himmah yang kuat Imam Ahmad dan juga Yahya ibn Ma'in tidak menjadikan surut semangat mereka. Tetap mereka berjalan dari Baghdad ke Mekah. Allah takdirkan di Mekah, di musim haji, berjumpa pula dengan Abdul Razak As-San'ani. Kata Yahya ibn Ma'in, sungguh Allah telah memendekkan jarak kita. Kenapa? Daripada kita ke Yaman, orang yang ada di sini kok. Sudahlah kita belajar di sini. Maka disampaikan kepada Imam Ahmad tentang keberadaan Abdul Razak. Bahwa Abdul Razak ada di Mekah. Tidak perlu kita harus berjalan lagi berbulan-bulan ke Yaman. Kata Imam Ahmad, tidak. Aku sudah berazam. Dari Baghdad akan pergi ke Yaman. Dan akan belajar kepada Abdul Razak di Yaman. Katakan kepada Abdul Razak, saya tidak hendak belajar di Mekah. Dan saya akan menyusul dia sampai ke Yaman. Itu azamnya siapa? Imam Ahmad. Makanya wajar kalau kemudian Imam Ahmad diberikan pengetahuan yang luar biasa. 2 kali dia tawaf mengelilingi dunia hatta jama'al musnad. Sampai dia mampu mengumpulkan musnad Imam Ahmad. Kumpulan hadis tertebal terbanyak dari seluruh ulama-ulama hadis. Yang namanya musnad Imam Ahmad. Ya. Kalau antum bawa sendiri nggak keangkut tuh. Berat tuh. Berapa jilid tuh musnad Imam Ahmad tuh. Ya. Karena 2 kali keliling dunia hanya untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Kenapa sampai kok mereka itu sampai seperti itu ya? Kok bisa gitu? Karena punya azam. Punya kemauan kuat. Kalau tidak punya kemampuan kuat, jangan cerita Imam Ahmad dari Baghdad ke Mekah, dari Mekah ke Yaman. Dari Taman Raya blok sekian ke blok segini, hanya beda gang saja umpamanya. Kalau nggak ada kemampuan, nggak akan bergerak antum ke sini.
Padahal antum sudah kerja, motor pun ada, kendaraan pun ada, tak sakit, artinya nikmat sehat ada, luang waktu pun ada. Tapi karena tidak punya kemauan kuat untuk datang di majelis ta'lim, tidak pun datang. Ya kan? Makanya kemauan kuat itulah yang menjadikan orang melangkahkan kaki untuk talabul ilmi. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayani." Kata Imam Syafi'i, saudaraku, kalian tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan secara ringkas, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau anda ingin dapat ilmu, lakukan 6 perkara. Dzaka, siapkan kecerdasan. Hirsun, siapkan semangat. Ijtihadun, siapkan kesungguhan. Bulghatun, siapkan dana. Suhbatu ustadin, siap berkawan dengan ustad walaupun ustadnya galak. Ya. Kemudian yang terakhir, tulus zaman. Belajar tidak bisa instan, harus panjang waktunya. Kalau 6 perkara kata Imam Syafi'i anda miliki, maka sara alima, engkau akan menjadi orang alim. Ya. Saya ulangi, kecerdasan, semangat, kesungguhan, modal, ada ustadznya, kemudian lamanya waktu. Dapatlah antum ilmu. Dari kata-kata Imam Syafi'i ada kalimat apa? Hirsun. Hirsun itu artinya azam yang kuat, semangat yang kuat. Sebab kalau tidak punya semangat, nggak akan bisa. Jangan lagi cerita agama. Cerita dunia saja. Kalau nggak semangat, pemalas itu, nggak akan diraih. Apalah yang dilakukan pemalas itu? Ya tidur, duduk, temenung. Itulah pemalas. Dunia saja nggak akan dicapai dia gitu ya. Apalagi akhirat gitu. Makanya saya contohkan di beberapa kisah ulama salaf ya. Untuk menarik kita supaya kita semangat belajar. Jadi ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ini mendengar satu hadis. Yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan, uratan, ghurlan, buhman. Hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan dalam posisi tidak dihitan, tidak pakai sandal, tidak berpakaian, bahkan tidak membawa harta di badan. Jabir ini mendengar hadis ini di Madinah. Masalahnya, orang yang menyampaikan hadis ini tidak mendengar langsung dari Nabi, ya, tetapi mendengar dari sahabat yang lain. Dan sahabat yang lain itulah baru mendengar dari Nabi. Jadi Jabir kurang puas. Bukan tidak yakin itu hadis dari Nabi. Karena tidak mungkin para sahabat itu dusta. Semua sahabat itu udul, adil. Makanya para ulama muhaddisin itu kalau memeriksa rawi itu sampai tabiin saja. Ketika sampai sahabat diam semuanya. Enggak ada yang berani mengatakan ini thiqah, ini dhaif, enggak berani, ya. Kalau tabiin masih berani. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin sahabat berdusta. Makanya ulama para muhaddisin ketika meneliti rawi-rawi hadis sampai di tabiin saja. Tidak sampai ke sahabat, ya. Karena sahabat semuanya udul. Bita'adilillahi wa rasul. Tentu karena ada rekomendasi Allah dan Rasulnya. Yang ingin saya katakan, Jabir tidak puas. Kemudian ditanya kepada orang yang menyampaikan hadis ini, kau dapat hadis dari mana? Maka orang ini mengatakan, saya mendengar dari seorang laki-laki yang sekarang tinggal di Syam. Namanya Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais itu ada di Syam. Akhirnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyiapkan perbekalan yang cukup dengan unta yang kuat. Berjalan dia dari kota Madinah ke Syam. Ingin mencari orang namanya Abdullah ibn Unais. Hanya untuk memastikan apakah engkau mendengar langsung dari Nabi, itu saja. Padahal hadisnya sudah dihafal dia. Sudah dapat pun dia dari seorang sahabat yang ada di kota Madinah. Masalahnya sahabat ini tidak mendengar langsung dari Nabi kecuali dari seorang sahabat namanya Abdullah ibn Unais yang ada di Syam. Subhanallah, dia habisin duit tuh untuk membeli unta yang bagus, perbekalan yang banyak. Entah berapa ratus juta mungkin uang kita.
Berjalanlah dia dari Madinah sampai ke Syam. Ya, perjalanan 1 bulan tuh. Sampai di Syam dia cari namanya Abdullah ibn Unais. Allah takdirkan ketemu. Setelah ketemu dia hanya nanya, apakah engkau mendengar hadis ini dari Nabi? Kata Abdullah ibn Unais, iya. Pulang lagi dia ke Madinah. Hanya itu saja, coba bayangkan. Ya. Memastikan hadis. Ya. Karena di zaman itu mereka ingin mendapatkan sanad yang ali, bukan sanad yang nazil. Sanad yang ali itu maksudnya yang lebih dekat kepada Nabi. Hanya ingin mendapatkan sanad tinggi saja. Ibaratnya umpamanya antum mendengar dari saya, kemudian antum ceritakan kepada orang. Orang ini ceritakan lagi kepada orang. Ya, orang yang keempat ini, malas, saya ingin langsung ke muridnya Abu Mero yang ikut ngaji. Supaya makin mantap. Itu namanya sanad ali, lebih dekat dengan guru. Lah mereka berbangga dengan sanad ali di zaman itu. Sampai seperti itulah bagaimana Jabir bin Abdullah meletakkan azam talabul ilmi itu hanya untuk memastikan kau dengar tidak dari Nabi. Cukup sampai di situ saja. Ya, wajar ilmu zaman itu dihargai. Ulama juga dihargai di zaman itu. Zaman sekarang mana ada, ya kan? Ustadznya sudah tidak dihargai, ilmunya pun tidak dihargai. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini satu kisah. Kemudian kisah yang kedua, ketika masuk Islamnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari terkenal ketua geng. Penjahat juga dulunya. Ya, seorang perampok juga Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mendengar bahwa ada seorang yang ngaku Nabi di Mekah. Penasaran dia. Dia itu saudaranya namanya Unais juga. Ya Unais, keluar engkau ke Mekah. Cobalah kau intip orang yang ngaku Nabi itu. Seperti apa dia? Akhirnya kemudian Unais pun keluar dari kabilah Ghifar menuju Mekah. Dilihatnya, dicarinya informasi. Setelah dapat pulang dia, dilaporkan kepada abangnya Abi Dzar. Gak puas dia. Dia ingin berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Akhirnya dia bergegas kemudian dari kabilah Ghifar menuju Mekah dan berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Kemudian berbicara sepatah dua patah kata. Kemudian dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dapatkan hidayah kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Dia masuk Islam. Secepat itulah sambutan Islam. Harusnya kan secepat itu kalau orang menyambut sebuah ilmu sebenarnya. Karena ilmu itu makin dipelajari sebenarnya makin bodoh kita ini. Sama dengan harta, makin dicari makin miskin kayaknya ya. Karena kurang. Begitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bercerita tentang dirinya. Kuntu yatiman. Dulu aku anak yatim, kata Imam Syafi'i. Fi hijri ummi, dalam pemeliharaan ibuku. Fadafa'atni ilal kutab. Maka ibuku ketika aku masih kecil dititipkanlah aku ke kutab. Kutab itu tempat belajar Quran. Ya. Masalahnya walam yakun indaha ma tu'ti al-muallim. Tetapi ibuku tidak sanggup membayar gaji guru. Terpaksalah kemudian aku hanya bisa mendengar dari kejauhan. Tidak bisa ikut halaqah, tapi hadir tapi jauh dari halaqah. Kemudian aku dengar apa yang dikatakan guruku, aku rekam. Sudah bayangkan. Tetapi subhanallah, justru Imam Syafi'i lebih banyak menyerap ilmu gurunya dibandingkan yang di halaqah itu juga. Ya, ibaratnya adalah orang yang malu hadir di sini, paksalah dia di bawah situ, di parkiran sambil dengerin, kan masih dengar nih suaranya. Rupanya orang di parkiran lebih paham daripada antum. Itu maksudnya. Imam Syafi'i itu. Ya. Nah, yang luar biasa lagi apa? Kata Imam Syafi'i, dia mengatakan, ibuku tidak punya uang untuk membelikan karatis. Karatisnya kertas untuk nulis. Ya, nggak sanggup dia ibuku membelikan itu. Padahal ilmu itu perlu dicatatkan itu. Kalau nggak lupa kan itu. Apa kata Imam Syafi'i? Fakuntu idza ra'aitu adman. Kalau aku sepanjang jalan melihat ada tulang unta, tulang sapi, pokoknya tulang yang besar itu. Ya kan, kalau tulang kan dibuang tuh. Pokoknya tulangnya 1 meter kan gitu. Aku ambil tulang itu. Ya. Jadi kalau aku belajar, orang bawa buku, aku bawa tulang.
Kecueng. Jadi orang bawa buku nenteng itu, dia nenteng tulang Imam Syafi'i itu. Jadi dia catatlah di tulang itu. Coba bayangkan kalau antum belajar hari ini bawa tulang, kira-kira antum disebut apa? Ya, jualan apa? Sop tulang antum. Jadi saking miskinnya Imam Syafi'i, dia harus mengutip tulang-tulang yang dibuang. Di tulang itulah dia catat. Tapi lihat bagaimana hirsnya, kesungguhannya Imam Syafi'i dan azamnya, keinginan kuatnya untuk talabul ilmi tidak menghalangi kefakirannya, keyatimannya menjadi ulama dunia. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Satu dunia kenal Imam Syafi'i. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran besar karena biasanya nih alasan orang tidak mau hadir di majelis taklim. Biasanya alasannya apa? Sibuk kerja. Mesti itu alasan. Sekarang zaman now ini, zaman kiwari ini biasanya kalau ditanya kenapa kok jarang-jarang hadir di majelis taklim, sibuk loh Ustaz. Opletnya sudah nambah katanya. Ya kan? Sibuk Ustaz, kenapa? Ini enggak tahu lembur. Sibuk. Pokoknya intinya sibuk dunia. Padahal tidak ada alasan orang sibuk bekerja itu menghalangi dia hadir di majelis taklim. Tidak ada alasan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pedagang. Tapi dia pun tidak meninggalkan talabul ilmi. Abdurrahman bin Auf pedagang juga. Kemudian Utsman bin Affan pedagang juga. Banyak para sahabat lo pedagang. Tetapi mereka tidak pernah meninggalkan majelis taklim. Ya waktunya dagang-dagang. Tapi ada waktu khusus yang digunakan untuk hadir di majelis Nabi SAW. Supaya apa coba? Terkontrol kehidupannya. Sebab orang yang keluar daripada majelis taklim sudah tidak lagi bergairah untuk belajar, maka persis seperti yang diucapkan Handalah ghasilul malaika. Apa Handalah? Mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku hadir di majelis taklimmu, kau bercerita surga, kayaknya surga ada di mataku, katanya. Kalau kau cerita neraka, neraka rasanya di mataku juga. Tapi kalau aku sudah pulang sibuk dengan keluargaku, rasanya surga neraka itu dongeng, katanya. Hanya nyanyian saja, dongengan saja. Apa saya ini munafik, wahai Rasul? Maka Rasul hanya mengatakan, walakin handalah sa'atan. Kalau kau ingin terhindar dari sifat itu, maka bagilah waktumu sa'atan. Satu waktu gunakan untuk bekerja, satu waktu juga hadirlah di majelis taklim. Gitu maksudnya. Ya. Ada waktu untuk bekerja, ya gunakan untuk bekerja. Tapi ada waktu juga untuk belajar, gitu maksudnya. Karena hadir di majelis taklim itu akan berbeda suasananya dengan antum belajar lewat YouTube. Antum belajar bisa saja lewat YouTube kan. Antum bisa sambil nyetir, bisa sambil macam-macam lah bisa. Tetapi nuansanya akan berbeda. Karena kalau hadir di majelis taklim itu, dengan hanya sekedar antum datang, duduk, kemudian pergi saja. Apa kata Rasul? Kumu maghfuran lakum. Qad buddilat sayyi'atikumul hasanat. Berdirilah, bubarlah kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, keburukan kalian sudah hilang dan sudah digantikan dengan kebaikan. Itu hanya sekedar datang, duduk, kemudian pergi. Ya. Ngantuk Ustaz? Ngantuk apa? Penting duduk. Awalnya ngantuk. Apa-apa Ustaz? Kan yang tidur mata. Telinga itu tak tidur katanya. Ya, padahal mata, telinga, tenggorokan itu jadi satu, THT itu. Biasanya kompak gitu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan Abu Hanifah, ikhwan. Abu Hanifah itu pengusaha. Pengusaha Abu Hanifah itu disebutkan dia punya itu lahu darun kabiratun li amalil hur. Dia itu punya pabrik kain sutra. Pokoknya pekerjanya banyak, ratusan Abu Hanifah itu. Orang kaya, punya pabrik sutra dan usaha-usaha yang lainnya. Tetapi tidak mencegah Abu Hanifah untuk menjadi ulama besar. Rata-rata ulama itu kaya-kaya kok. Seperti Abdullah ibn Mubarak. Itu kaya raya. Seandainya kekayaannya dibagi-bagi kepada penduduk Irak, itu sepertiga penduduk Irak cukup tuh dengan kekayaan dia. Tapi dia menjadi ulama besar. Kemudian siapa lagi? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kaya. Padahal dia ulama tabi'in itu. Pencetus madhab Tsauri. Tetapi madhabnya hilang dimakan zaman. Dia lebih dulu daripada Syafi'i, Maliki, Hambali. Dia lebih dulu lagi kan gitu. Tapi karena tidak ada yang menyebarkan madhabnya, hilang. Sufyan Ats-Tsauri. Orang kaya.
Sampai-sampai ada yang nyeletuk kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya Imam, engkau ini selalu menasihati kami untuk zuhud. Engkau sendiri kaya raya. Disangkanya orang zuhud harus miskin, gitu maksudnya. Kata Tsauri mengatakan, engkau salah paham dalam makna zuhud. Zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan, bukan dalam hati. Itulah zuhud katanya. Sehingga orang zuhud itu boleh kaya, boleh miskin. Yang jelas tidak meletakkan kekayaan dalam hati. Kenapa harus aku kaya, kata Sufyan Ats-Tsauri, likaila atamandalu alal muluk, supaya aku tidak menjadi para penjilat penguasa, katanya. Kalau aku kaya, aku bisa mengkritik penguasa kapanpun, ya, dengan bahasa apapun, aku bisa mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil. Tapi kalau aku menjilat pemerintah, aku tidak bisa mengkritik mereka, katanya. Karena aku tertanam budi mereka kepadaku, kan. Makanya aku harus kaya, kata Sufyan Ats-Tsauri. Artinya lihat, para ulama juga banyak yang kaya. Walaupun kebanyakan mereka adalah fuqara. Jadi tidak ada alasan kemudian karena sibuk bekerja sama sekali meninggalkan kajian itu. Ya, walaupun tidak bisa seminggu sekali, ambillah sebulan sekali. Jangan pula 3 tahun sekali. Nggak kenal antum nanti. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa kalimat di sini, sanukri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kami akan bacakan Al-Qur'an kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Artinya Nabi SAW diberikan kemampuan oleh Allah, dia tidak akan lupa apapun yang diajarkan Allah kepadanya, kecuali kalau memang Allah berkehendak. Ya, karena yang membuat dia tidak lupa adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Adam, sekali lagi, Nabi Adam tidak ada jaminan dia tidak lupa. Rupanya Nabi Adam lupa. Buktinya apa? Memakan buah larangan. Atau buktinya ketika umpamanya cerita tentang kisah diusapnya Nabi Adam punggungnya, kemudian dia melihat ada satu keturunannya bercahaya di dahinya. Kemudian Adam bertanya, itu siapa tuh? Itu umatmu ya Adam. Kata Adam, siapa namanya? Dawud alaihi salam. Berapa usianya? Oh, 60 tahun. Kasihan sedikit, kasihan sekali. Kok sedikit usianya? Ku tambahkanlah 40 tahun untuk dia. Genapkan dia 100. Adam itu ditakdirkan 1000 tahun usianya. Tapi karena sudah dikurangi 40 tahun diberikan kepada Daud, sehingga sisanya hanya 960 tahun saja. Ketika sudah sampai usianya 950 tahun, malaikat datang. Ya Adam, waktu kematianmu sudah sampai. Kata Adam, belum. Kan masih ada 40 tahun. Kata malaikat, lah dulu kan kau sudah kasih sama Daud, itu umatmu. Kata Adam, enggak. Ya, lupa Adam. Ya. Makanya turunannya disebut insan. Insan itu diambil dari nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Karena bapak kita pernah lupa, maka keturunannya juga pelupa. Sampai pinjam duit mau bayar lupa dia. Ya. Tak bayar, afan lupa. Besoknya lagi lupa kan itu. Lama-lama hilang. Bukan lagi hilang otaknya kan, hilang orangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa itulah keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hendak membanding-bandingkan Rasul dengan Adam, tidak. Tetapi kalau seandainya kemudian kita mau membandingkan posisi Nabi dengan Adam alaihi salatu wasallam, maka Rasul jauh lebih unggul dibandingkan Adam. Ketika malaikat sujud kepada Adam, kemudian Allah unggulkan Rasul dari Adam, secara otomatis berarti Rasul lebih unggul dibandingkan para malaikat. Itu maksudnya ya. Taib sanukriuka fala tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah itu maha tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Apa maksudnya? Mungkin yang telah terjadi antum paham, yang sedang terjadi antum paham, yang akan terjadi antum paham. Yang keempat ini, sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Contohnya gimana? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, lau radduhu la'adu limanuhu an. Seandainya Allah mengembalikan orang-orang kafir yang masuk neraka itu ke dunia, niscaya mereka akan kafir lagi. Ya. Orang yang sudah masuk neraka, mustahil dia ke dunia? Mustahil. Dunia aja sudah hancur.
Semana dibalikan lagi ke dunia. Tetapi kalau seandainya dibuatlah mungkin, ya kan? Orang kafir yang sudah disiksa bertahun-tahun di neraka itu kemudian dibalikan lagi ke dunia, maka mereka pasti kafir lagi. Nah, itulah makna daripada ayat Al-Quran, lau radduhu la'adu limanuhu anhu. Kalau seandainya orang-orang kafir yang masuk neraka itu dikembalikan ke dunia, pasti kafir lagi dia. Kan itu ya. Artinya Allah Maha tahu sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu, gitu maksudnya. Itulah Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Illa ma sya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan mudahkan engkau Muhammad ke jalan kemudahan. Kenapa Allah bahasakan wa nuyassiruka lil yusra setelah Allah Subhanahu wa taala firmankan sanukriuka fala tansa? Seolah-olah Allah ingin katakan bahwa tidak ada jalan kemudahan kecuali sebelumnya didahului dengan pengetahuan. Orang kalau punya ilmu, semuanya mudah bagi dia. Tapi kalau orang jahil, semua sulit bagi dia. Makanya Allah mengatakan, Rasul mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah ilmu syariat di situ, kemudian dia belajar di situ, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Ya kan? Jadi ilmu itulah yang menyingkatkan perjalanan kita ke surga. Jangankan lagi cerita surga, cari alamat saja. Di dunia ya, jangan cerita agama. Cerita alamat, cerita dunia. Kalau antum tahu ilmunya, oh gang sekian, RT sekian, desanya ini, alamatnya ini, sebentar aja antum cari jalan yang lebih tikus ya, dibandingkan tikus yang lebih kecil lagi, nah, sudah sampai situ. Tapi kalau nggak tahu alamatnya, mutar-mutar, nanya orang makin sesat, karena nggak tahu kan gitu ya. Urusan dunia saja dipersulit tuh kalau orang nggak tahu itu, apalagi urusan agama. Makanya ketika Nabi SAW, Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, kalau antum ditanya dan antum tidak tahu, kemudian antum mengatakan la adri atau Allahu a'lam, berarti antum telah mendapatkan separuh daripada ilmu. Kalau antum ditanya soal agama, tidak paham, tidak tahu jawabannya, kemudian antum jawab la adri, saya tidak tahu, atau Allahu a'lam, Allah yang tahu, berarti antum sudah mendapatkan separuh ilmu. Berarti kalau antum menyebutkan 2 kali la adri Allahu a'lam, sempurna ilmu antum. Karena sempurna tidak tahu. Maksudnya sempurna gitu. Karena begini, bahaya orang nih kalau tidak tahu, kemudian dia sok tahu. Antum saya tanya, bagaimana hukumnya tentang orang sholat di kamar mandi? Antum tidak tahu. Antum main jawab saja. Agak-agak jawabannya. Begini. Nanti kalau antum kemudian jawab begini, pasti saya akan tanya lagi. Nanti antum jawab lagi. Semakin ditanya, semakin dijawab. Semakin ditanya, semakin dijawab. Maka makin banyaklah kebodohan antum di situ. Ya kan? Orang kalau menjawab, pasti orang penasaran. Nanti dijawab lagi. Penasaran lagi, tanya lagi, dijawab lagi. Berarti jawaban-jawaban itu akan makin jauh dari kebenaran. Tapi kalau antum ditanya, saya tidak tahu, mungkin gak dikejar dengan pertanyaan? Ya enggak mungkin, namanya orang gak tahu, ngapain dikejar dengan pertanyaan? Ya cukup sampai di situ lah kan gitu. Tapi kalau antum sok tahu, pasti dikejar dengan pertanyaan. Setiap dikejar, antum jawab lagi, antum jawab lagi, antum jawab lagi. Nampaklah bodohnya. Ya, paham ya? Makanya di sini Allah mengatakan sanukriuka fala tansa. Baru Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Jadi kemudahan itu setelah adanya pengetahuan. Kalau kita tahu ilmu salat, mudah kita salat. Kita tahu ilmu puasa, mudah kita puasa. Kita tahu ilmu zakat, mudah kita zakat, dan begitu seterusnya. Ilmu dunia juga sama. Antum punya ilmu bengkel, mudah antum buat bengkel. Antum punya ilmu bangunan, antum mudah buat rumah, dan begitu seterusnya. Jadi ilmu itu memudahkan perkara yang sulit. Ketika seseorang dalam kondisi sulit, apa yang dilakukan Nabi? Kata Nabi Aisyah radhiyallahu mengatakan, kana Nabi SAW idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi SAW kalau tertimpa masalah besar, tidak bisa keluar dari masalah itu, apa yang terjadi? Dia langsung sholat. Karena tahu ilmunya bahwa sholat itu membawa ketenangan. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal hayya nastari bis shalah. Wahai Bilal, yuk kita istirahat dengan sholat.
Wallahu a'lam, saya kira cukup ya. 3 ayat saja.